Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Masih dalam kitab Al-Hajj, yaitu kitab haji. Bab yang ke-68 yaitu bab istihbabu dukhulil ka'bati lil haji wa ghairihi wa salatu fiha wa du'a'u fi nawahiha kulliha. Itu bab yang menjelaskan tentang disunnahkannya masuk ke dalam Ka'bah bagi orang yang melakukan ibadah haji atau yang lainnya, kemudian sholat di dalamnya dan berdoa di semua sisinya. Dalam bab ini disebutkan riwayat yang pertama dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-Ka'bata huwa wa Usamah wa Bilal wa Uthman ibni Talha al-Hajabi fa'aghlaqaha alaihi thumma makatha fiha. Faqala Ibnu Umar fasa'altu Bilalan hina kharaj ma sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ja'ala amudaini an yasarihi wa amudan an yaminihi wa thalathata a'midatin wara'ahu wa kana al-baitu yawma idzin ala sittati a'midatin thumma shalla. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah, beliau dan juga Usamah bin Zaid, kemudian Bilal dan Uthman bin Talha. Kemudian beliau yaitu Uthman menutup pintu Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW dan para sahabat tersebut tinggal di dalam Ka'bah beberapa lama. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, saya bertanya kepada Bilal ketika beliau keluar, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Maka Bilal menjawab, Rasulullah SAW menjadikan dua tiang Ka'bah di sisi kiri beliau dan satu tiang di sisi kanan beliau dan 3 tiang di belakang beliau. Di mana pada hari itu atau pada waktu itu Ka'bah itu memiliki 6 tiang. Kemudian beliau sholat. Ini perkataan Bilal. Maka dalam hadis ini Abdullah bin Umar menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW masuk Ka'bah, beliau, Usamah, Bilal dan Uthman bin Talha. Kemudian ditutup pintu Ka'bahnya. Setelah keluar, Abdullah bin Umar bertanya kepada Bilal, apa yang dilakukan oleh Rasul di dalam Ka'bah? Maka Bilal mengatakan beliau sholat. Sholatnya bagaimana? Kemana menghadapnya? Maka Bilal mengatakan,
Rasul menjadikan 2 tiang di sisi kiri beliau, 2 tiang di sisi kiri, 1 tiang di sisi kanan, 3 tiang di belakangnya. Di mana Ka'bah ketika itu memiliki 6 tiang pada waktu itu. Nah, sekarang tiang Ka'bah berapa? Di dalamnya ada 3 nih, tidak sama. Di zaman Nabi 6. Dalam riwayat selanjutnya yang juga dari Abdullah bin Umar, qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal fathi fanazala bi fina'il Ka'bah wa arsala ila Utsman ibn Talha faja'a bil miftah fafataha al-baba qala thumma dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Bilalun wa Usamah ibn Zaid wa Utsman ibn Talha wa amara bil babi fa ughliqa falabithu fihi maliyan thumma fataha al-baba faqala Abdullah fabadartu an-nas fatalaqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharijan wa Bilalun ala ithrihi faqultu li Bilalin hal shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am qultu aina qala baina amudaini tilqa'a wajhihi qala nasitu an as'ala kam shalla. Riwayat selanjutnya juga dari Abdullah bin Umar yang lebih jelas, ya, lebih rinci, di mana Abdullah bin Umar mengatakan Rasulullah SAW datang ke Mekah ketika Fathul Mekah. Jadi kejadian ini terjadi kapan? Kapan Rasulullah SAW masuk Ka'bah? Ketika Fathul Mekah. Kapan Fathul Mekah? Pada bulan Ramadan ya, 8 tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah. Di mana Nabi SAW pada tahun ke-6 Hijriah datang ke Mekah untuk berniat umroh tapi dicegat oleh orang kafir Quraisy. Kemudian pada tahun berikutnya, tahun ke-7 beliau datang Umratul Qadha. Beliau belum masuk Ka'bah. Kapan beliau masuk Ka'bah? Pada tahun ke-8 Hijriah, ketika Fathul Mekah. Ketika itu beliau membebaskan Ka'bah, membebaskan Mekah. Fathul Mekah. Baru setelah Nabi membebaskan Mekah, Fathul Mekah pada bulan Ramadan, kemudian beliau setelah itu memerangi, ya ketika Fathul Mekah kita semua tahu bahwasanya orang-orang kafir Quraisy mayoritas mereka masuk ke dalam Islam. Lebih kurang 2.000 orang-orang Quraisy ketika itu masuk Islam. Setelah itu Rasulullah SAW menuju Taif untuk memerangi suku Hawazin dan Bani Thaqif, sehingga terjadi peperangan di Hunain, sebuah lembah namanya Hunain di daerah Taif. Setelah pulang dari Hunain, maka beliau Nabi SAW membagikan harta rampasan perang di suatu tempat namanya Ji'rana atau Ji'irana. Kemudian dari situlah beliau kemudian berihram untuk berumroh. Jadi Nabi SAW umroh ketiga pada tahun ke-8 Hijriah setelah membebaskan kota Mekah. Kemudian umroh keempat ketika haji. Maka peristiwa ini terjadi, yaitu Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah ketika Fathul Mekah. Tapi kondisinya bukan ketika umroh, ketika membebaskan kota Mekah. Di mana umrohnya setelah itu, bulan Zulqa'dah pada tahun 8 Hijriah. Di sini Abdullah bin Umar mengatakan Rasulullah SAW datang ke Mekah membebaskan kota Mekah. Kemudian Nabi SAW turun di fina'il Ka'bah, yaitu di terasnya Ka'bah, di sekeliling Ka'bah. Kemudian Nabi SAW mengutus seseorang kepada Utsman bin Talha. Utsman bin Talha beliau adalah orang yang memegang kunci Ka'bah sejak zaman jahiliyah. Ketika beliau masuk Islam, beliau tetap diberikan oleh Nabi SAW amanah untuk memegang kunci Ka'bah. Maka Nabi mengutus
kepada Utsman bin Thalha untuk membawa kunci Ka'bah. Kemudian Nabi SAW ketika itu membuka Ka'bah. Jadi Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah ketika Fathul Mekah. Nabi SAW sebelumnya ketika umroh tahun ke-7 Hijriah, beliau tidak masuk ke dalam Ka'bah. Karena masih di dalam kekuasaan orang Quraisy Ka'bah. Dan masih banyak berhala di Ka'bah ketika itu. Kapan Nabi menghancurkan berhala di Ka'bah? Ketika Fathul Mekah. Maka Nabi SAW ketika menaklukkan kota Mekah, menghancurkan berhala yang ada di situ semua. Kemudian Nabi masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah, beliau dan juga Bilal dan Usamah bin Zaid dan Utsman bin Thalha. Kemudian Nabi menyuruh untuk menutup pintu Ka'bah. Jadi pintu Ka'bah disuruh oleh Nabi tutup. Kemudian mereka di dalam Ka'bah, Rasulullah dan para sahabat dan 3 sahabatnya berada di dalam Ka'bah dalam waktu yang cukup lama. Setelah dibuka, maka Abdullah bin Umar mengatakan, maka aku bersegera. Kemudian aku menemui Rasulullah SAW sudah keluar dan Bilal di belakang beliau. Maka aku bertanya kepada Bilal, kata Abdullah bin Umar, apakah Rasulullah SAW sholat di dalam Ka'bah? Kata Bilal, iya. Di mana sholatnya? Kata Bilal, yaitu di antara 2 tiang. Di antara 2 tiang di arah beliau, di arah wajah beliau atau di sisi beliau masuk. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, saya lupa bertanya kepada Bilal berapa rakaat Nabi sholat. Jadi Abdullah bin Umar mengatakan, nasitu an as'alahu kam sholat. Aku lupa bertanya kepada Bilal berapa rakaat Nabi SAW sholatnya, berapa rakaat. Kemudian riwayat selanjutnya adalah riwayat dari Abdullah bin Abbas. Beberapa riwayat setelahnya masih riwayat Abdullah bin Umar tapi sama. Setelahnya adalah riwayat Abdullah bin Abbas, di mana Ibnu Juraid berkata, qala qultu li Atha, aku berkata kepada Atha muridnya Abdullah bin Abbas, seorang tabi'in. Sami'ta Ibnu Abbas yaqul, apakah kamu mendengar Abdullah bin Abbas berkata, innama umirtum bit-tawaf falam tu'maru bidukhulihi. Sesungguhnya kalian itu diperintahkan hanya untuk tawaf saja di Ka'bah. Kalian tidak diperintahkan untuk masuk ke dalamnya. Qala lam yakun yanha an dukhulihi. Bahwasanya beliau Abdullah bin Abbas itu tidak pernah melarang untuk masuk ke dalam Ka'bah. Walakin sami'tuhu yaqul, tetapi aku, kata Atha, mendengar beliau Abdullah bin Abbas berkata, akhbarani Usamah ibni Zaid anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala al-baita da'a fi nawahihi kulliha wa lam yusalli fihi hatta kharaja. Walamma kharaja raka'a fi qubulil baiti rak'ataini. Wa qala hadhihi al-qiblah, qultu lahu ma nawahiha afi zawayaha, qala bal fi kulli qiblatin minal bait. Kata Atha, saya mendengar Abdullah bin Abbas berkata, telah menceritakan kepadaku Usamah bin Zaid bahwasanya Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah dan beliau berdoa di setiap sisi dari Ka'bah tersebut. Dan beliau tidak sholat di dalamnya. Kemudian beliau keluar. Setelah keluar baru beliau sholat menghadap ke Ka'bah 2 rakaat. Kemudian Nabi mengatakan, inilah kiblat. Kemudian aku bertanya, bagian yang mananya? Apakah di semua sisi Ka'bah? Maka beliau mengatakan, di setiap sisi itu adalah kiblat.
Fi kulli qiblatin minal bait. Di setiap kiblat dari Ka'bah. Dari setiap sisi dari Ka'bah. Itu semuanya adalah kiblat. Kemudian riwayat selanjutnya juga dari Abdullah bin Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-Ka'bata wa fiha sittu sawarin faqama inda kulli sariyatin fada'a wa lam yusalli. Abdullah bin Abbas mengatakan, bahwasanya Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah, kemudian yang mana pada waktu itu Ka'bah ada 6 tiangnya. Kemudian beliau berdiri di setiap tiang dan berdoa di setiap tiang Ka'bah dan beliau tidak sholat. Kemudian riwayat selanjutnya dari Ismail bin Abi Khalid qala qultu li Abdullah bin Abi Aufa sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adkhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baita fi umratihi qala la. Dari Ismail bin Abi Khalid beliau mengatakan, saya mengatakan kepada Abdullah bin Abi Aufa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi masuk ke dalam Ka'bah ketika umrohnya? Beliau mengatakan tidak. Maka di sini bisa kita lihat ada secara sekilas pertentangan ya. Riwayat tadi dari Abdullah bin Umar yang menyebutkan Abdullah bin Umar bertanya kepada Bilal, apakah Nabi sholat di dalam Ka'bah? Maka Bilal mengatakan iya. Sedangkan Abdullah bin Abbas, hadis riwayat dari Abdullah bin Abbas bertanya kepada Usamah bin Zaid yang juga masuk ke dalam Ka'bah. Jadi disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar yang masuk ke dalam Ka'bah siapa? 3 sahabat Nabi, yaitu Bilal, Usamah bin Zaid, dan Utsman bin Tolha. Abdullah bin Umar bertanya kepada Bilal, apakah Nabi sholat dalam Ka'bah? Iya. Sekarang Abdullah bin Abbas yang bertanya kepada Usamah bin Zaid, apakah Nabi sholat dalam Ka'bah? Kata Usamah, enggak. Ya, riwayat Abdullah bin Abbas tadi apa? Bahwasanya Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah dan beliau keluar, kemudian beliau tidak sholat. Beliau sholatnya di luar. Maka para ulama menjelaskan, diantaranya di sini Imam Nawawi menjelaskan, ya bahwasanya di sini, wallahu alam ya, ketika Usamah mengatakan tadi Nabi tidak sholat, bisa jadi Usamah tidak melihat Nabi sholat. Karena apa? Tentunya ketika Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah, pintunya ditutup. Tentunya gelap. Maka bisa jadi Usamah tidak melihat Nabi SAW sholat. Sedangkan Bilal yang berada di dekat Nabi, beliau melihat sholat. Nabi sholat. Maka di sini dikatakan bahwasanya Nabi SAW sholat. Dalam kaidah itu dikatakan orang yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang menafikan. Yaitu yang menetapkan, yaitu yang mengatakan bahwasanya Nabi sholat, iya. Itu dia menetapkan berarti. Sedangkan Usamah mengatakan tidak. Bisa jadi beliau tidak lihat karena beliau juga mungkin sedang berdoa. Beliau enggak lihat Nabi sholat karena Ka'bahnya ditutup. Jangan dipikir ada lampu, ya, seperti sekarang ditutup gelap. Maka tadi disebutkan bahwasanya ya wallahu alam riwayat Abdullah bin Umar tentunya lebih kuat karena beliau ya bertanya kepada Bilal dan Bilal menetapkan bahwasanya Nabi SAW sholat di dalam Ka'bah. Hadis ini memberikan faedah bahwasanya boleh sholat di dalam Ka'bah. Karena Nabi sendiri sholat di dalam Ka'bah. Dan para ulama mengatakan kemana menghadapnya, boleh kemana saja. Di dalam Ka'bah tersebut. Kemudian, faedah dari hadis ini juga bisa kita lihat bagaimana seorang sahabat memberitahukan sesuai dengan apa yang beliau ketahui. Bilal menyebutkan, beliau melihat Nabi SAW sholat karena beliau mungkin dekat dengan Nabi posisinya. Beliau tahu Nabi sholat. Sedangkan Usamah enggak.
Maka bisa kita lihat di sini sahabat yang mereka sama-sama hadir di suatu peristiwa, tapi yang satu mengatakan iya, yang satu lagi tidak. Kenapa? Ya bisa jadi karena mereka tidak lihat atau luput dari pandangan dan seterusnya, atau pendengaran mereka. Dan itu bisa terjadi. Bisa kita lihat sama-sama di dalam Ka'bah, tapi yang satu mengatakan Nabi sholat, satu lagi tidak. Kemudian di hadis terakhir tadi disebutkan, hadis dari Abdullah bin Abi Aufa ketika ditanya, apakah Nabi masuk ke dalam Ka'bah ketika umroh? Maka beliau mengatakan tidak. Ya memang jawaban itu benar. Karena Nabi SAW tadi kita sudah sebutkan, Nabi ketika Hudaybiyah enggak. Ketika umroh Hudaybiyah beliau enggak. Ya, enggak jadi umroh. Ya. Kemudian Umratul Qadha beliau tidak masuk Ka'bah. Ketika umroh pada tahun ke-8 Hijriah juga enggak masuk. Kapan beliau masuk? Bukan ketika umroh Nabi masuk Ka'bah, tapi ketika Fathul Makkah. Maka pertanyaan tadi dikatakan, apakah Nabi masuk ke dalam Ka'bah ketika umroh? Enggak, ya benar. Tapi bukan berarti Nabi tidak pernah masuk Ka'bah, Nabi masuk Ka'bah. Maka ini dianjurkan ya. Orang masuk Ka'bah, ya, dianjurkan masuk ke dalam Ka'bah dan berdoa di situ, sholat, berdoa, karena itu tentunya tempat yang paling mustajab. Ya, berada di dalam Ka'bah, tempat yang paling mustajab. Maka di situ dianjurkan berdoa, sholat sunnah. Dan itu tentunya juga ya dibolehkan bagi setiap orang yang melakukan ibadah haji atau umroh, dibolehkan, disyariatkan. Tapi tentunya kalau sekarang tidak mungkin sembarang orang yang bisa masuk ya, ke dalam Ka'bah. Kemudian bab selanjutnya, bab naqdul Ka'bati wa bina'uha. Yaitu bab tentang penghancuran Ka'bah dan pembangunannya kembali. Penghancuran Ka'bah dan pembangunannya kembali. Di sini Imam Muslim membawakan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula hadatsatu ahdi qaumiki bil kufri la naqattul Ka'bata wa la ja'altuha ala asasi Ibrahim fa inna Quraisyan hina banatil baita istaqsarat wa la ja'altu laha khalfan. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku, kalaulah bukan karena kaummu baru saja selesai, baru keluar dari kekufuran, sungguh aku akan menghancurkan Ka'bah dan aku jadikan atau akan aku bangun kembali Ka'bah itu sesuai dengan asas Ibrahim, yaitu asas pondasi yang dibangun Nabi Ibrahim. Sungguhnya orang Quraisy dulu ketika membangun Ka'bah, kapan? Ketika terjadi banjir, maka harta mereka tidak cukup. Sehingga Ka'bah tidak dibangun sebagaimana yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Dan sungguh aku akan menjadikan baginya pintu di belakangnya atau pintu satu lagi. Riwayat selanjutnya juga dari Aisyah. Anna Rasulullah SAW qala alam tarai anna qaumaki hina banau al-Ka'bata iktasaru an qawaidi Ibrahim. Qalat faqultu ya Rasulullah afala tarudduha ala qawaidi Ibrahim? Faqala Rasulullah SAW laula hidthanu qaumiki bil kufri la fa'altu. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, tidakkah engkau melihat, wahai Aisyah, bahwasanya kaummu itu mereka ketika membangun Ka'bah itu kurang dari qawaid Ibrahim, kurang dari fondasi Ibrahim, fondasi yang dibuat oleh Nabi Ibrahim.
Aku mengatakan kepada Rasulullah, apakah engkau tidak ingin mengembalikan bangunan Ka'bah sebagaimana pondasinya Nabi Ibrahim, wahai Rasul? Rasulullah SAW mengatakan, kalau bukan karena kaummu baru saja selesai, baru keluar dari kekufuran, maka sungguh aku akan melakukannya, kata Nabi. Kemudian qala Abdullah bin Umar, la in kanat Aisyatu sami'at hadza min fi'li Rasulillah, ma Rasulullah SAW taraka istilama ruknain alladaini yaliyanil hijr illa annal baita lam yutayammam ala qawaidi Ibrahim. Itu Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya Aisyah mendengar ini dari Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW itu dilihat beliau meninggalkan memegang atau mengusap kedua tiang atau kedua rukun yang dekat dengan hijr. Itu karena apa? Karena memang Ka'bah itu belum sempurna pembangunannya sebagaimana pondasinya yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga dari Aisyah, laula anna qaumaki haditsu ahdin bi jahiliyah au bi kufrin la anfaqtu kanzal ka'bati fi sabilillah wa la ja'altu babaha bil ardi wa la adkhaltu fiha minal hijr. Kata Aisyah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya kalau bukan karena kaummu baru saja keluar dari jahiliyah atau dari kekufuran, sungguh aku akan menginfakkan harta Ka'bah di jalan Allah SWT. Dan sungguh aku akan jadikan pintunya itu datar di bawah, di tanah. Dan aku akan masukkan hijr ke dalam Ka'bah. Dalam riwayat yang lain, ya Aisyah, laula anna qaumaki haditsu ahdin bisyirkin lahadamtul Ka'bata. Fa'azlaqtuha bil ar wa ja'altu laha babaini, baban syarqiyyan wa baban gharbiyan. Wa zidtu fiha sittata adru'in minal hijr fa inna Quraisyan iktasaratha haitsu banatil Ka'bah. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kalau bukan karena kaummu baru saja keluar dari kesyirikan, sungguh aku akan menghancurkan Ka'bah, kemudian aku datarkan pintunya, datarkan Ka'bah itu dengan tanah, kemudian aku buatkan bagi Ka'bah itu dua pintu, pintu di timur dan pintu di barat. Dan aku tambahkan bangunan Ka'bah itu sebanyak 6 hasta dari bagian hijr. Sesungguhnya orang-orang Quraisy ketika membangun Ka'bah ketika itu, maka harta mereka kurang. Ini semua hadis yang diberikan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan kepada kita bahwasanya kita bisa bicara sejarah dulu. Bahwasanya Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah seperti yang kita lihat di zaman kita sekarang. Di mana hijr itu sebenarnya bagian dari Ka'bah. Hijr itu adalah bagian yang agak melengkung ya, seperti setengah lingkaran di luar Ka'bah yang kalau kita lihat bisa dilihat ya, mungkin di Google. Ya. Hijr itu bagian dari Ka'bah di dalam. Tapi sekarang di luar. Itu namanya hijr. Walaupun sebagian mengatakan itu namanya hijr Ismail dan itu kurang tepat. Penamaan hijr Ismail itu kurang tepat. Itu bukan hijr Ismail namanya, tapi namanya hijr saja. Dan gak ada hubungan dengan Nabi Ismail. Tidak ada hubungan dengan Nabi Ismail. Maka Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Kemudian di zaman Quraisy ketika Ka'bah dilanda banjir, maka Ka'bah itu rusak. Kemudian diperbaiki oleh orang kafir Quraisy. Tapi ternyata harta mereka yang halal tidak cukup. Harta mereka yang halal tidak cukup. Dan ini bisa kita lihat orang kafir Quraisy ketika itu masih jahiliyah mereka. Nabi waktu itu ada dan beliau ikut membangun Ka'bah ketika itu. Beliau sudah dewasa.
tapi belum diangkat menjadi nabi. Tapi orang Quraisy ketika itu tidak mau membangun Ka'bah dengan uang haram. Ini jadi pelajaran bagi kita, bahwasanya kita membangun masjid Allah, masjid ini harus dengan harta yang halal. Kita bersedekah dengan harta yang halal. Jangan dengan harta yang haram berinfak. Orang Quraisy saja membangun Ka'bah itu padahal mereka masih musyrik itu. Enggak mau mereka gunakan harta haram untuk membangun rumah Allah. Maka di sini ini pelajaran ya. Bahwasanya orang Quraisy kata Nabi itu enggak cukup harta halal mereka untuk bangun Ka'bah. Maka jadilah seperti yang kita lihat sekarang. Walaupun nanti hadis setelahnya akan disebutkan pernah terjadi perubahan lagi. Nanti kita sebutkan ya, hadis Abdullah bin Zubair. Di sini disebutkan bahwasanya Nabi SAW menceritakan bahwasanya Ka'bah yang sebenarnya Hijr itu masuk dalam Ka'bah, kemudian Ka'bah itu memiliki 2 pintu, pintu masuk dan pintu keluar. Kalau sekarang cuma 1. Kemudian pintunya itu di bawah. Artinya orang kalau mau masuk Ka'bah nggak perlu pakai tangga. Kalau sekarang harus pakai tangga. Dan pintunya tinggi. Itu yang buat orang kafir Quraisy di zaman dahulu. Yang dibangun oleh Nabi Ibrahim enggak, pintunya di bawah, artinya di datar di bawah. Orang bisa masuk tanpa harus pakai tangga. Maka Nabi SAW ini faedah yang sangat besar dari hadis ini. Disebutkan oleh para ulama. Yaitu di mana Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, kalau bukan karena kaummu wahai Aisyah baru keluar dari kesyirikan, sungguh aku akan menghancurkan Ka'bah ini, aku akan bangun sebagaimana yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ini Nabi mengatakan itu. Ketika Nabi menaklukkan kota Makkah, ketika Fathul Makkah. Nabi ingin orang-orang Quraisy ini baru masuk Islam. Nabi ingin membangun Ka'bah sebagaimana Nabi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Tapi Nabi tidak melakukan. Kenapa? Karena takut. Kalau seandainya nanti orang Quraisy ini murtad kembali. Nah, di sini bisa kita lihat ada maslahat di sini. Maslahat apa? Yaitu membangun Ka'bah sebagaimana yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu sebuah maslahat. Tetapi Nabi tidak jadi melakukannya karena khawatir ada mafsadat. Ada mudarat yang paling besar, lebih besar daripada membangun Ka'bah sesuai yang dibangun Nabi Ibrahim. Yaitu apa? Murtadnya orang kafir Quraisy. Kenapa murtad? Orang kafir Quraisy sangat menghargai Ka'bah. Sangat mengagungkan Ka'bah. Makanya tadi disebutkan bahwasanya orang Quraisy itu enggak berani bangun Ka'bah dengan harta haram. Karena saking mereka sangat mengagungkan Ka'bah. Nah, Nabi khawatir kalau seandainya ini dihancurkan, dibangun lagi, ini orang kafir Quraisy, mereka baru masuk Islam ini. Mereka baru masuk Islam. Sedangkan ini Ka'bah adalah suatu hal yang sangat sakral bagi mereka, yang sangat mereka agungkan. Khawatirnya apa? Mereka nggak paham. Murtad mereka. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Makanya di sini para ulama menjadikan hadis ini menjadi dalil dari sebuah kaidah fikih yang disepakati oleh para ulama. Yaitu apa? Dar'il mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Artinya menolak suatu kemudaratan lebih didahulukan daripada menarik atau membuat sebuah maslahat. Ada sebuah mudarat, ada maslahat. Maka lebih didahulukan apa? Menolak mafsadat. Kalau mafsadatnya lebih besar. Tentunya kalau murtad itu mudaratnya besar. Mudaratnya besar. Allah SWT juga menyebutkan itu dalam Al-Quran. Dalam akhir-akhir surah Al-Maidah Allah katakan apa? Wala tasubbul ladina yad'una min dunihi fayasubbullah bighairi ilmin. Janganlah Anda mencela orang-orang yang janganlah Anda mencela Tuhan-Tuhannya, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Kemudian mereka kenapa? Akan ada mudarat yang lebih besar, yaitu apa? Mereka akan mencela Allah. Jadi kita dilarang mencela
agama lain, supaya apa? Jangan mereka nanti mencela Allah. Itu mudaratnya besar. Maka ini bisa kita lihat, ini adalah kaidah yang sangat penting, yang perlu kita pahami dengan sebaik-baiknya. Di zaman kita sekarang banyak sekali orang melakukan, dia lihat ini, melakukan ini, tapi mudarat tidak dia pikirkan. Kalau melakukan ini, ada maslahatnya benar, tapi ada mudaratnya apa enggak? Ini sangat penting. Maka ketika kita ingin melakukan sesuatu kebaikan, pikirkan kira-kira ada mudarat apa enggak yang akan timbul. Kita misalnya melihat ada orang yang dia rajin ke masjid dan sebagainya, sholat, tapi dia merokok misalnya. Kalau kita larang dia merokok, tidak ke masjid dia, maka ini mudarat. Kita tangguhkan dulu. Jangan dia baru datang ke masjid, dia merokok, langsung kita, wah ini tidak datang-datang lagi dia ke masjid, tidak sholat lagi dia. Maka kita lihat mana mudarat yang paling besar. Dia sholat berjamaah itu adalah kebaikan yang besar. Merokok mudarat benar, tapi dia meninggalkan berjamaah itu mudaratnya besar. Apalagi ya sampai enggak sholat. Atau seperti tadi ada orang yang enggak sholat, ada yang dia sholat tapi merokok dan sebagainya. Kita harus berpikir mana atau kapan kita menegur. Kita ingin membuat suatu maslahat, tetapi jangan menimbulkan mudarat. Yang mana mudaratnya lebih besar. Sholat tentunya adalah suatu hal yang sangat besar, jangan sampai ditinggalkan. Kita melihat ada orang yang dia datang ke kuburan, minta-minta kepada orang ke kuburan, kemudian dia merokok misalnya. Mana yang kita dahulukan untuk kita tegur? Rokoknya dulu apa? Datang ke kuburannya. Itu yang harus dipikirkan. Biarlah dia dulu merokok. Yang penting dia tidak datang lagi ke kuburan. Ini harus dipikirkan. Ini banyak di zaman kita sekarang. Banyak hal-hal yang dia ingin melakukan suatu kebaikan, bagus, tapi dia tidak melihat ternyata ada mudarat yang besar yang ditimbulkan. Jangan sampai kita membuat suatu maslahat tapi datang mudarat yang paling besar. Atau kita mencegah sebuah mafsadat, mudarat, tapi datang mudarat yang paling besar. Sebagaimana dikisahkan Syekhul Islam ketika beliau memerangi Tatar, maka beliau berjalan bersama muridnya, melihat tentara Tatar ini sedang mabuk. Kata muridnya, apa ini enggak kita ini? Orang yang mabuk ini apa enggak kita tegur gitu. Kata Syekhul Islam, enggak usah ditegur mereka, biarin aja mabuk. Kenapa? Sebab kalau mereka enggak mabuk, mereka membunuh kita. Biarin aja mabuk. Maka mudaratnya mana yang lebih besar? Dia mabuk atau dia membunuh? Jangan sampai kita menahan suatu mudarat tapi akan lahir mudarat yang lebih besar. Maka kita perlu memikirkan itu. Itu yang kata para ulama di zaman sekarang disebutnya fiqhul ma'alat, yaitu fikih tentang bagaimana akhirnya. Akhir dari suatu perbuatan kita apa? Endingnya apa? Kita ingin mendatangkan suatu maslahat. Apakah dengan mendatangkan maslahat ini memang murni tidak ada mudarat? Kalau tidak ada, lakukan. Atau kita ingin mencegah dua mudarat. Ada dua mudarat di hadapan kita. Maka kita harus hilangkan mudarat yang besar. Walaupun menempuh mudarat yang kecil. Dan ini banyak ya contoh di zaman kita, ya, dalam kehidupan kita, bagaimana kita menimbang, perlu. Maka dalam kaidah apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, yaitu mencegah suatu kemudaratan lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kebaikan, kemaslahatan.
Di sini tadi disebutkan apa? Membangun Ka'bah sesuai dengan asas Nabi Ibrahim, fondasi Nabi Ibrahim itu kebaikan. Bagus. Tapi kalau seandainya dengan itu orang-orang kafir Quraisy ini musyrik kembali, murtad kembali, jangan dilakukan. Nabi nggak jadi melakukan. Ya, makanya kita bisa lihat tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunihi fayasubbullah adwan bighairi ilmin. Jangan Anda mencela orang-orang yang mereka menyembah kepada selain Allah. Karena khawatir apa? Mereka akan mencela Allah dengan celaan yang paling buruk, dengan penuh permusuhan. Kita mencela orang atau di zaman sekarang misalnya di media sosial sering apa? Berbantah-bantahan dan sebagainya. Akhirnya apa? Keluar mudarat yang paling besar. Gara-gara kita mencela sedikit, orang balasannya besar. Kita mencela sedikit, berdebat sedikit apa? Orang balasannya, apalagi di zaman kita sekarang apa? Terutama di media sosial itu orang berbicara, semua orang berbicara. Orang nggak punya ilmu berbicara. Dan kalau sudah berbantah-bantahan, orang kalau tidak punya ilmu, maka yang keluar yang nggak baik lagi. Makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Salah satu pesan beliau apa? Tidak boleh berdiskusi atau berdebat dengan orang jahil. Anda tidak akan menang. Kalau orang jahil nggak punya ilmu, nggak usah dilawan. Allah juga mengatakan apa dalam akhir surah Al-Furqan? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu sifat ibadur rahman. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang-orang kafir berbicara, mereka menjawabnya dengan perkataan yang selamat. Tidak membalas keburukan dengan keburukan. Orang jahil kan dia berbicara tanpa adab, enggak ngerti apa, mencela, enggak perlu dilawan. Coba kalau dilawan maka ya dunia persilatan enggak pernah reda ya. Terus media sosial panas terus, enggak berhenti-berhenti. Makanya dikatakan kalau seandainya orang-orang jahil itu diam, aman dunia ini. Tapi persoalannya apa? Orang-orang yang tidak berilmu dia berbicara dan berbicara tanpa ilmu, itulah yang menghancurkan dunia ini. Tanpa melihat ini perlukah, enggakkah? Ini ada maslahat atau mudarat. Ketika kita menyampaikan ini ada maslahat atau mudarat malah yang lahir. Maka di sini bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika ada maslahat, ada mudarat, maka menahan mudarat itu lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Itu kaidah secara umum, walaupun nanti ada pengecualian. Tapi secara umum kita bicara ini. Secara umum adalah bagaimana menolak sebuah mudarat lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Kemudian juga faedah dari hadis ini yaitu bagaimana Nabi SAW itu menjaga ya, orang-orang kafir Quraisy yang mereka baru masuk Islam. Dijaga mereka oleh Nabi, boleh dikatakan menjaga perasaan mereka ataupun hal-hal yang memang menurut yang itu mereka agungkan. Dan bahkan kita sebutkan tadi ketika Fathul Mekah ini Nabi SAW itu membagikan setelah perang Hunain, Nabi membagikan harta rampasan perang kepada orang-orang Quraisy ini yang baru masuk Islam. Abu Sufyan dapat 100 ekor unta, Uyainah bin Husain 100 ekor unta, Hakim bin Hizam, para pemuka-pemuka Quraisy dapat 100 ekor unta. Sedangkan kaum Ansar enggak dapat apa-apa. Kita bisa bayangkan itu bagaimana Rasulullah SAW membagikan itu. Perang Hunain. Perang Hunain itu adalah perang yang dimana Nabi SAW itu mendapatkan ghanimah yang paling besar. Ratusan unta. Ratusan ribu unta. Kemudian juga kambing. Kemudian, banyak. Makanya setiap ketua-ketua suku Quraisy dikasih apa? 100 ekor unta. 100 ekor unta, bayangkan. Padahal baru masuk Islam kemarin. Baru masuk Islam.
ikut perang langsung dapat 100 ekor unta. Itu apa tujuannya? Ta'liful qulub, untuk menjinakkan hati mereka supaya hatinya terpaut dengan Islam. Karena mereka pemuka-pemuka. Pemuka-pemuka Quraisy, kepala suku yang mereka tentunya banyak harta dan sebagainya. Maka ini boleh, ya Nabi SAW melakukan itu. Maka Nabi SAW di sini melihat maslahat. Dan juga ujian iman bagi orang-orang Ansor. Ya. Orang Ansor tidak dikasih oleh Nabi. Karena apa? Mereka sudah diuji oleh Nabi SAW. Bagaimana dalam hadis disebutkan kalau seandainya manusia pulang membawa unta, kambing, kalian membawa Rasulullah pulang ke Madinah, mana yang lebih kalian senangi atau ridhoi, kata Rasulullah. Maka mereka mengatakan, kami rela wahai Rasul membawa Rasulullah pulang ke Madinah. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy, mereka yang baru masuk Islam, pulang ke rumahnya bawa unta, bawa kambing. Kalian bawa Rasul, mana yang lebih utama, mana yang lebih berharga? Begitu. Tapi tentunya Nabi di situ ingin menguji imannya orang Ansor yang memang sudah teruji. Enggak silau dengan dunia istilahnya. Sudah tidak silau lagi dengan dunia. Orang dikasih 100 ekor unta, padahal mungkin bila dikatakan kami yang berjuang ini sejak dari sebelumnya. Engkau wahai Rasul ketika hijrah ke Madinah enggak ada apa-apa. Kami yang membantu engkau semua sekarang. Itu enggak keluar dari mulut orang-orang Ansor. Seperti itu. Ini bisa kita lihat bagaimana imannya orang Ansor sudah terbina. Kita bisa lihat bagaimana Nabi membagi harta rampasan perang di perang Hunain, itu ujian keimanan bagi sahabat. Tapi memang Nabi subhanallah menguji. Dan bagaimana ya para sahabat orang-orang yang orientasinya akhirat. Walaupun ini orang muhajirin dapat 100 ekor unta baru masuk Islam 2 bulan. Ramadan masuk Islam, Zulqa'dah sudah dapat 100 ekor unta. Kita 8 tahun di Madinah, enggak dapat apa-apa. Jalan dari Madinah itu melakukan perang, menaklukkan kota Mekah. Tapi bisa bayangkan bagaimana ujian iman. Tapi itu sahabat, subhanallah, mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah SWT. Bahkan Nabi SAW juga, kalau bukan karena hijrah, kata Nabi, aku adalah orang Ansor, kata Nabi. Itu sebuah rekomendasi dari Nabi, bahwasanya orang-orang Ansor, orang-orang yang hebat. Yang mereka adalah orang-orang yang terkenal. Ketika hijrah, mereka adalah orang yang sangat memuliakan muhajirin. Orang yang ithar, mendahulukan orang lain daripada diri mereka. Itu subhanallah. Makanya Nabi juga mengatakan, la yuhibbul ansar illal mu'min, wa la yubghidul ansar illal munafik. Tidak ada orang yang mencintai ansar kecuali orang mukmin, dan tidak ada yang membenci ansar kecuali orang munafik. Dan Nabi mengatakan, an-nasu, kata Nabi SAW, an-nasu ditharun wal ansaru, Nabi mengatakan manusia itu semua adalah pakaian luar, sedangkan ansar adalah pakaian dalam yang melekat. Artinya bahwa Nabi mengatakan dekatnya Nabi dengan ansar. Ya, sampai Nabi mengatakan kalau bukan karena hijrah aku adalah orang ansar. Ini bisa kita lihat. Ini semua kita bisa lihat bagaimana Nabi SAW dalam hal ini tidak membangun Ka'bah sebagaimana yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Karena apa? Karena tidak ingin orang-orang kafir Quraisy itu murtad kembali. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Kemudian apa? Abdullah bin Umar tadi mengatakan, Nabi itu ketika tawaf itu tidak menyentuh. Jadi kalau kita tawaf, haji ataupun umroh, yang kita sentuh hanya 2 sisi. Yang pertama yang paling dianjurkan Hajar Aswad. Kemudian sisi yang kedua apa? Rukun Yamani, yaitu rukun sebelum Hajar Aswad. Hajar Aswad dianjurkan kita mencium Hajar Aswad. Kalau nggak bisa, kita pegang dengan tangan kita kita cium. Kalau enggak, kita beri isyarat ya, dengan tangan kanan.
Adapun rukun Yamani dianjurkan kita untuk menyentuhnya. Menyentuh rukun Yamani. Yaitu rukun Yamani, yaitu tiang sebelum Hajar Aswad. Tapi kalau kita tidak mampu menyentuh rukun Yamani, kita tidak perlu memberikan isyarat. Kenapa Nabi menyentuh rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad? Karena dua-duanya ini adalah rukun atau tiang yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Sedangkan dua yang lain itu bukan. Itu rahasianya. Ini yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar. Bahwasanya Aisyah menceritakan Nabi itu hanya memegang rukun Yamani dan Hajar Aswad. Sedangkan dua rukun yang lain yang yalil hijr artinya yang dekat dengan hijr tadi, itu tidak disentuh oleh Nabi. Kenapa? Karena itu bukan rukun atau fondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Makanya kita dianjurkan, para ulama menjelaskan apa? Orang tidak boleh dia tawaf di dalam hijr. Karena itu di bagian dari Ka'bah, dia harus di luar hijr. Ketika kita tawaf, nggak boleh kita masuk di dalam itu. Kalau berdoa boleh di situ, tapi kalau tawaf nggak boleh di situ, di luar hijr. Karena apa? Karena hijr itu masih dalam Ka'bah. Kita disuruh tawaf di sekeliling Ka'bah. Kalau kita masuk di hijr, berarti apa? Tawaf kita nggak sempurna. Maka tawaf itu nggak sah kata para ulama. Kita harus keluar, di luar hijr. Itu yang ada bangunan yang melengkung ya, separuh lingkaran ya, yang kita lihat di zaman kita sekarang. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini ya sedikit pembahasan kita, masih ada sebenarnya di bab ini tapi masih panjang ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih berkaitan dengan pembangunan Ka'bah di mana di zaman nanti Abdullah bin Zubair maka terjadi renovasi Ka'bah, dan nanti akan kita sebutkan faedah-faedah juga di pembahasan ini. Wallahu ta'ala alam. Ya, di sini ada pertanyaan, orang tua memaksa untuk ikut merayakan ulang tahunnya. Ya, kalau tidak, dia akan marah besar. Ya, bagaimana kita bersikap? Ya, wallahu ta'ala, kalau terpaksa kan beda. Ya, kita berusaha untuk menjelaskan kepada orang tua, bahwasanya ulang tahun itu enggak ada syariatnya. Itu adalah tasyabbuh ya, mengikuti orang-orang Nasrani. Ya. Itu enggak ada di dalam syariat Islam kita ulang tahun. Dan sebenarnya tidak ada tahun yang diulang, hari enggak ada diulang, mana bisa diulang? Bulan, pekan mana bisa diulang? Hari berlalu, tahun berlalu, tidak bisa diulang. Justru apa? Dengan bertambahnya umur berarti berkurang jatah hidup kita di dunia. Bukan mestinya kita gembira, salah. Ya kan ulang tahun itu biasanya gembira gitu ya, itu salah. Justru kita dengan bertambahnya umur berarti kita evaluasi, muhasabah diri. Apakah sudah bertambah amal saya atau malah berkurang? Ya tentunya di sini yang jelas pertama kalau hukumnya tentunya enggak boleh. Karena itu tidak ada diajarkan oleh Nabi SAW, tidak ada dalam Islam. Kemudian bagaimana? Ya kita berusaha untuk menyampaikan kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Kalau terpaksa juga mungkin ya minimal kita ya sudah berusaha untuk menyampaikan. Enggak apa-apa ya kita mungkin datangnya terlambat atau apalah, datang tapi mungkin telat dan sebagainya. Tapi kita sampaikan, tetap kita sampaikan kepada orang tua bahwasanya ini enggak boleh karena ini tidak diajarkan dalam Islam ya. Nah, wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.